ternyata koleksi yang dimiliki oleh Museum Anjuk Ladang ini ada yang merupakan koleksi-koleksi yang secara arkeologi maupun dari aspek sejarah itu memiliki keunikan. Yang menarik, jadi di Gunung Pandan itu kan belum tidak banyak diungkap. Kami berharap nanti kegiatan ini tidak hanya rutinitas dilaksanakan, tapi betul-betul mengkaji koleksi yang ada di Museum Anjuk Ladang ini. Sehingga apa? Informasi terkait dengan koleksi Anjuk Ladang ini bisa tersampaikan ke publik. Kajian koleksi Museum Anjuk Ladang Nganjuk kembali digelar pada tahun 2024 ini. Pengkajian koleksi dilaksanakan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk dengan narasumber dari tim ahli cagar budaya Provinsi Jawa Timur, Edi Trihantoro dan Blasius Suprapta. Sedangkan koleksi-koleksi yang dikaji berupa benda peninggalan era klasik dan fosil fauna purba. Kajian koleksi dibuka oleh Kepala Dinas Porabudpar Nganjuk, Sri Handari Ningsih pada Jumat 27 September 2024. Menurut Kepala Dinas Porabudpar Nganjuk, Sri Handari Ningsih, kajian koleksi museum dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan sejumlah komunitas pecinta sejarah, guru IPS, mahasiswa, Trah Bupati Nganjuk, dan juru pelihara Nganjuk. Kepala Dinas berharap kajian museum tidak hanya menjadi agenda rutin setiap tahun tetapi betul-betul mengkaji koleksi yang ada di Museum Anjuk Ladang sehingga informasi hasil kajiannya dapat tersampaikan ke publik. Selain itu, Kepala Dinas Porabudpar juga berusaha untuk mengembangkan Museum Anjuk Ladang menjadi objek wisata edukasi, sejarah dan budaya di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 September 2024, kita akan secara rutin melaksanakan kegiatan untuk kajian koleksi museum. Dan hari ini dilaksanakan hingga nanti hari Senin dilanjutkan dengan kegiatan seminar. Kami berharap nanti kegiatan ini tidak hanya rutinitas dilaksanakan, tapi betul-betul mengkaji koleksi yang ada di Museum Anjuk Ladang ini. Sehingga apa? Informasi terkait dengan koleksi Anjuk Ladang ini bisa tersampaikan ke publik, istilahnya begitu. Kami juga seperti yang saya sampaikan, jadi nanti dari unsur pelajar, mahasiswa, komunitas ini kami bersama-sama untuk mengadakan kajian museum di Museum Anjuk Ladang Tercinta ini. Sehingga harapan kami utamanya kita nanti dalam mengkaji itu kan menambah melabel-labelnya kayak apa, grafisnya kayak apa, penataan ruangnya yang baik itu bagaimana sehingga pengunjung yang museum yang datang di sini juga enjoy, istilahnya enjoy. Kita juga bisa mempromosikan wisata, baik itu wisata pendidikan, wisata sejarah maupun budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena nanti museum itu seakan-akan dilihat itu hal yang lawas, medeni untuk datang di museum ini medeni, katanya angker sekali. Nah untuk itu hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama kita kaji koleksi yang ada, kita labeli yang bagus, kita tata ruangnya yang apik sehingga pengunjung akan lebih mudah menerima informasi-informasi terkait kajian-kajian yang ada di koleksi Museum Anjuk Ladang Tercinta. Mohon doanya kepada semuanya ini kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga apa tujuan kami terkait dengan kajian koleksi museum yang juga nanti hasilnya rekomnya akan kami laksanakan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Menurut narasumber Edi Trihantoro, selama 2 hari telah berhasil mengkaji arca-arca yang dibuat pada era Majapahit akhir dan berupa relief binatang kelinci. Yang menarik, arca-arca yang dibuat pada masa itu tidak serta-merta mengadopsi dari sumber agama Hindu, melainkan sudah bercampur dengan kepercayaan asli nenek moyang. Untuk relief binatang kelinci selama ini tidak banyak ditemukan di daerah lain. Fungsi relief binatang kelinci sebagai yantra yaitu alat yang membantu meditasi seseorang kepada sesuatu yang dipujanya. Ternyata koleksi yang dimiliki oleh Museum Anjuk Ladang ini
ada yang merupakan koleksi-koleksi yang secara arkeologi maupun dari aspek sejarah itu memiliki keunikan. Artinya jarang dijumpai di tempat lain. Sebagai contoh misalnya arca-arca yang diciptakan atau dibuat pada masa Majapahit akhir. Dia dikatakan unik karena memang arca ini tidak pure mengadopsi elemen-elemen Hindu yang menjadi dasar pembuatan arca, tetapi sudah dicampur, dimixkan, akulturasi dengan kepercayaan asli nenek moyang. Yang kedua juga adanya relief binatang kelinci, di mana kita ketahui bahwa binatang kelinci ini baik itu dipahatkan sebagai relief maupun yang disebut-sebut dalam kitab kesastraan Jawa kuno itu hanya sedikit sekali. Jadi belum ada kajian yang betul-betul komprehensif mengenai koleksi yang berupa relief binatang kelinci. Kalau arca Majapahit akhir sudah tentu kita tahu fungsinya arca ini adalah sebagai yantra atau alat yang membantu meditasi seseorang kepada sesuatu yang dipujanya. Nah, kalau motif kelinci yang ada di umpak koleksi Museum Nganjuk ini nampaknya dia merupakan ragam hias semata, ragam hias yang tidak bermakna simbol religius. Jadi karena keindahannya kelinci ini itu memberikan sumbangan imajinasi kepada seniman waktu itu untuk menggambarkan kelinci pada bidang kesenian yang mereka garap. Nah, kelinci ini nampaknya ya meskipun dia berasal dari daratan Eropa dan Afrika, tetapi bisa menyebar ke berbagai benua ya, terutama Cina. Simbol-simbol kelinci ini tidak terlepas dari zodiak yang mereka gunakan, bahkan mempengaruhi konsep strategi perang dari Cina. Nah, sementara yang kita dapatkan di Indonesia selama ini hanya sebagai motif hias keindahan belaka, estetika, karena kita melihat bahwa binatang kelinci ini dipahatkan pada bagian-bagian bangunan yang tidak profan, artinya dia menjadi hiasan umpak-umpak bangunan rumah. Kemudian kalau bangunan suci dia pada bagian kaki yang merupakan hiasan betul-betul berupa hiasan yang estetis belaka. Sementara menurut Blasius Suprapta selama kajian, arkeolog yang juga dosen pasca sarjana Universitas Negeri Malang ini telah mengkaji 2 spesies fosil, yaitu fauna fosil akuatik dan darat. Menurut Blasius, fosil fauna akuatik adalah fosil-fosil binatang yang hidup di air, sedangkan fosil fauna darat adalah fosil-fosil yang hidup di darat. Baik fosil fauna akuatik maupun darat tersebut hasil temuan dari area hutan Tritik, Kecamatan Rejoso. Pasalnya selama ini hasil temuan yang jumlahnya sangat banyak tersebut tidak banyak diungkap. Padahal, baik fosil fauna akuatik maupun darat tersebut dapat mewakili kehidupan yang ada di sekitar Gunung Pandan pada kala Pleistosin. Blasius berharap di masa-masa mendatang juga segera ditemukan fosil manusia purbanya. Jadi yang pertama sebetulnya itu materi yang kedua hari ini, tapi kemarin itu karena hari Jumat, maka saya pilih yang bahasanya pendek, yaitu fauna fosil akuatik. Jadi fosil-fosil binatang yang berasal dari keairan. Terus hari ini kami khusus membahas
fauna darat. Fosil-fosil yang ditemukan, dikritik itu berdasarkan klasifikasi fauna yang hidup di darat. Yang menarik, jadi di Gunung Pandan itu kan belum banyak diungkap, baik pada penelitiannya Dogoa maupun sekarang. Nah, ini ternyata potensi fauna akuatik maupun darat ini bisa mewakili kehidupan yang ada di sekitar Gunung Pandan pada kala Pleistosen itu. Kan dulu tidak pernah diungkap. Nah, ini tinggal nanti menggalakkan penelitian itu untuk menemukan apakah ditemukan fosil manusia purbanya. Itu perlu digalakkan. Jadi kalau sesuai dengan lapisan kabut, maka kita hubungkan dengan kala Pleistosen tengah. Jadi Gunung Pandan itu dulu justru timbul kemudian mengakibatkan Sungai Solo Purba itu terbendung. Akibat terbendung, maka timbullah Bengawan Solo Purba yang batasnya sebelah timur Gunung Pandan, kemudian Gunung Lawu dan sebelah, kemudian Gunung Wilis, Pegunungan Kapur Selatan, di barat Gunung Merbabu Merpati. Semuanya kawasan Danau Solo Purba, sehingga di situ pinggir-pinggirannya itu banyak ditemukan bekas-bekas fosil fauna trinil itu dan manusianya. Saya kira perlu ada pemikiran lebih lanjut karena itu keberadaan di wilayah Nganjuk harus ada pemikiran khusus, terutama untuk pembelajaran yang berhubungan dengan hewan-hewan purba. Maka ke depan perlu dirintis selain penemuan-penemuan, kemudian dirintis kalau bisa nanti museum khusus tentang fauna trite ini, ada museum khusus gitu. Nah, kemudian diaplikasikan fosil-fosil itu yang serpihan-serpihan itu dibuat rekonstruksinya sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, itu akan menarik menjadi destinasi wisata selain yang Hindu-Buddha. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.